Eh, jadi hari ini kita mendapatkan kunjungan dari para mahasiswa yang terutama mereka adalah yang mempermasalahkan atau juga memiliki eh, eh, perjuangan terkait kenaikan UKT di berbagai kampus ya. Tadi saya lihat ada UNJ, ada Unsud, ada dari Makassar dan lain-lain. Nah, inti dari permasalahan yang disampaikan adalah kurangnya sosialisasi terhadap kenaikan UKT yang tiba-tiba. Disebutkan di situ ada UKT, ada BKT, dan ada IP. Nah, oleh karena itu, kami melihat bahwa dampak dari permasalahan ini adalah karena ada beban melalui Permendikbud 02 tahun 2024 yang untuk pembiayaan itu diserahkan kepada perguruan tinggi tanpa dasar yang kuat sampai berapa besar tingginya. Itu sebabnya kenaikan itu menjadi beragam, ada yang naik 100%, ada yang sampai 500% naiknya. Nah, ini menurut kami tidak wajar, sehingga kami melihat bahwa perlu ada kita dudukan bersama, dan kita besok rencana akan memanggil Kemendikbud, dan kami juga DPR langsung membuat panja pembiayaan pendidikan. Karena kita juga ingin tahu sebetulnya pembiayaan pendidikan itu seberapa dan kenapa harus naik. Dan itu bukan hanya untuk biaya kuliah saja, mungkin nanti SD, SMP, SMA pun juga kita akan review. Selama ini tidak pernah ada, kita tidak pernah mereview berapa komponen biaya pendidikan. Apakah komponen biaya pendidikan seperti UKT itu naik dikarenakan membayar gaji dosen, atau mungkin uang gedung, atau biaya riset, dan lain-lain, kita belum tahu. Itu yang juga nanti kita akan bahas. Nah, untuk penyebabnya sendiri, kenaikan UKT ini seperti apa sih Pak? Apa yang menjadi penyebab? Jadi gini, kalau kenaikan UKT itu sudah disepakati bersama dengan siswa atau orang tua di awal bahwa akan ada kenaikan mengikuti inflasi, saya rasa itu masih fair. Tapi ini banyak yang kenaikannya, terutama bagi mahasiswa baru, yang ketika mereka sudah masuk, tiba-tiba UKT naik. Bukan hanya UKT saja, itu ada IP. Saya lupa tapi apa ya. Pembangunan institusi lah gitu ya. Iuran pembangunan institusi itu bisa naik sampai 4 kali lipat, bahkan lebih dari 4 kali lipat. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang sudah berjuang melalui tes, melalui ujian dan sebagainya, masuk mendapatkan perguruan tinggi negeri, tiba-tiba segini loh biayanya, mereka banyak yang mundur. Nah, berarti ini kan nggak benar. Kita harus review dan kita akan panggil. Kita akan minta, kesimpulan tadi adalah meminta pemerintah merevisi Permendikbud 02 tahun 2024 sesegera mungkin. Berarti untuk tawaran solusinya selain revisi nomor 2 itu apa Pak? Banyak. Yang cepatnya nih adalah revisinya dulu. Karena mahasiswa dikejar harus menyelesaikan pembayaran di dalam 1-2 bulan ke depan ini. Itu yang short term. Yang long term, ini Panja. Panja akan melakukan investigasi tentunya terhadap masalah pembiayaan pendidikan. Memang benar, alokasi dana pendidikan untuk perguruan tinggi negeri atau BOPTN ini sekarang ini kan berkurang. Hanya beberapa, saya lupa lah, mungkin sekitar 19 triliun atau berapa, yang itu sangat kurang, jauh daripada pembiayaan untuk sekian puluh atau sekian ratus perguruan tinggi negeri. Kita nggak bicara swasta dulu nih ya. Nah, dari perguruan tinggi negeri itu, sekarang dipotong jauh biaya operasionalnya oleh pemerintah, sehingga hanya mampu membiayai 30%. 70%-nya disuruh mencari pendanaannya sendiri, atau BLU, atau bahkan PTNBH. Nah, inilah yang kampus-kampus belum siap, terutama perguruan tinggi negeri, karena mereka bukan swasta. Mereka tidak dibiasakan untuk membuat sebuah namanya funding, funding arrangement lah. Jadi hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Nah, ketika tidak ada, cara termudah adalah menaikkan biaya mahasiswa. Itu yang terjadi. Nah, ini kita akan review komponen apa yang urgent sehingga harus dinaikkan. Kalau ternyata tidak urgent kan ya tidak perlu juga dinaikkan. Gitu. Itu nanti prosesnya sekali lagi melalui panja. Jadi panja itu long term, memakan waktu 3-4 bulan. Kalau yang tercepat ini adalah meminta pemerintah merevisi Permendikbud.